Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, supaya materi yang akan disampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada materi kali ini, sebenarnya apa sih sistem akuntansi itu? Sistem akuntansi ini menurut Mulyadi ialah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, unsur sistem akuntansi pokok ini adalah formulir dan catatannya terdiri atas jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan keuangan. Nah, sistem ini sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan prosedur. Namun keduanya ini memiliki definisi yang berbeda. Prosedur sendiri ialah merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintah daerah? Sistem akuntansi pemerintah daerah itu atau yang biasa disebut SAPD merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. Nah, SAPD ini sendiri menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri atas proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Untuk itu, SAPD sebagai kunci penting dari sebuah pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akuntansi. Nah, di sini terdapat sistematika yang akan dibahas. Yang pertama ialah identifikasi prosedur. Nah, di sini identifikasi prosedur ini tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis atau kegiatan operasional pada pemerintah khusus. Nah, khususnya ini terkait dengan siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah, tim penyusun SAPD itu mengidentifikasikan prosedur-prosedur yang harus dibuat. Lalu yang kedua ialah pihak terkait. Maksudnya di sini ialah menentukan pihak-pihak terkait. Setelah prosedur tadi teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak mana yang terkait pada masing-masing prosedur. Nah, masing-masing pihak ini memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan. Misalnya menentukan pihak-pihak terkait dengan transaksi pendapatan daerah. Lalu yang selanjutnya ialah dokumen terkait. Dokumen terkait di sini ialah menentukan dokumen terkait. Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Nah, dokumen ini semuanya diidentifikasikan dan ditentukan mana yang valid untuk dijadikan sebagai sumber pencatatan jurnal. Misalnya, menentukan dokumen yang terkait dengan transaksi pendapatan daerah. Yang selanjutnya ialah jurnal standar. Nah, di sini maksudnya ialah kita menentukan jurnal standar. Jadi setiap prosedur yang telah ditetap, tim penyusun selanjutnya menelaah SAP dan kebijakan akuntansi yang terkait. Nah, berdasarkan penelaahan tersebut, tim penyusun menentukan jumlah debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat transaksi. Lalu yang terakhir ialah langkah teknis. Nah, langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ini ialah menyusun langkah teknis. Nah, langkah teknis ini merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen yang diperlukan, dan cara-cara pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen tersebut. Nah, sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu sendiri merupakan serangkaian tahapan yang dilalui untuk mengubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Nah, secara sederhana siklus akuntansi itu dapat digambarkan seperti ini. Nah, yang selanjutnya ialah
tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah. Nah, yang pertama pastinya menganalisis transaksi. Nah, siklus akuntansi ini pastinya diawali dengan menganalisis transaksi yang terjadi. Transaksi ini ialah peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Nah, tujuannya menganalisis transaksi ini yaitu untuk mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait dan untuk menentukan pencatatan debit atau kredit pada akun tersebut. Lalu yang selanjutnya ialah menjurnal transaksi. Setelah transaksi-transaksi terjadi, awalnya dicatat secara kronologis di dalam jurnal sebelum dipindahkan ke akun-akun buku besar. Nah, jurnal ini merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan serta data lainnya. Nah, dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal ini, biasanya digunakan dengan metode double entry, yaitu setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Lalu yang selanjutnya ialah memposting jurnal ke buku besar. Setelah menyusun jurnal, tahapan selanjutnya adalah memposting. Nah, posting ini ialah proses mengklasifikasikan transaksi dari jurnal ke buku besar. Nah, buku besar ini sendiri merupakan kumpulan catatan transaksi per akun. Lalu yang selanjutnya ialah menyusun neraca saldo. Setelah pemostingan akun-akun besar dilakukan, maka tahap selanjutnya ialah memindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar, seperti akun atau rekeningnya, dan saldonya pada tanggal tertentu. Nah, pada tanggal tertentu, misal akhir periode, saldo dari setiap atau kode rekening dari buku besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Oleh sebab itu, neraca saldo dapat diartikan sebagai ikhtisar buku besar. Lalu yang selanjutnya ialah menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat di akhir periode akuntansi, supaya pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan, dan beban diakui pada saat terjadinya. Nah, jurnal penyesuaian ini dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle dan prinsip penandingan atau Matching Principle. Nah, dalam jurnal penyesuaian ini terdapat dua jenis jurnal penyesuaian, yaitu pembayaran di muka atau prepayment dan accrual. Pada pembayaran di muka ini atau prepayment terdiri dari beban dibayar di muka atau prepaid expense, contohnya seperti perlengkapan kantor, asuransi, dan depresiasi dan atau penyusutan. Dan yang kedua ialah pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan atau unearned revenue. Contohnya sendiri seperti pendapatan pajak reklame, pendapatan sewa. Lalu yang selanjutnya ialah akrual pendapatan. Nah, akrual pendapatan ini pada dasarnya ialah piutang, yang mana pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya atau belum dicatat. Seperti contohnya piutang pajak. Lalu yang akrual kedua ialah akrual beban. Yang akrual beban ini pada dasarnya adalah utang, yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan uangnya atau belum dicatat. Seperti contohnya utang bunga, utang sewa, utang pajak, dan utang gaji atau honorium. Setelah semua jurnal penyesuaian disusun, selanjutnya jurnal penyesuaian itu juga diposting ke buku besar. Lalu yang selanjutnya ialah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, tahapan selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini disusun berdasarkan akun-akun di buku besar. Tujuannya supaya setelah penyesuaian ada pembuktian keseimbangan atau kesamaan saldo total debit dan total kredit di buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. Lalu tahap yang selanjutnya ialah menyusun kertas kerja. Nah, menyusun kertas kerja ini merupakan tahap opsional. Kertas kerja atau neraca lajur sendiri merupakan alat bantu yang digunakan untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ialah menyusun laporan keuangan.
Hasil akhir sebuah proses akuntansi adalah laporan keuangan. Terdapat 3 laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama ialah laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua laporan operasional atau LO, dan yang terakhir ialah neraca. LRA ini sendiri disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian, yang mana kelompok kode rekeningnya ialah 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan LO disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian, kelompok kode rekening 8 dan 9. Sementara itu neraca disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian, kelompok kode rekening 1, 2, dan 3. Nah, selain menyusun ketiga laporan itu, pemerintah daerah juga menyusun laporan lainnya, yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE, lalu laporan perubahan sal, dan laporan arus kas atau LAK. Lalu yang selanjutnya ialah menjurnal dan memosting ayat jurnal penutup. Nah, di sini ayat jurnal penutup dibuat setelah menyusun laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan operasional atau LO. Nah, terdapat tahapan dalam penyusunannya. Yang pertama, jurnal penutup setelah LRA. Lalu yang kedua, jurnal penutup setelah membuat LO. Lalu yang terakhir ialah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah ayat jurnal penutup, pendapatan LRA dan pendapatan LO disusun dan diposting ke buku besar. Selanjutnya disusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah melakukan penutupan atas akun-akun terkait anggaran dan realisasinya, maka akan diperoleh neraca saldo setelah penutupan LRA. Nah, seluruh akun nominal ini akan bersaldo 0. Lalu yang selanjutnya ialah penerapan sistem akuntansi daerah di SKPD. Nah, di sini terdapat 3 pihak yang terlibat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah di SKPD. Yang pertama ialah pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD, yang dimana di sini melaksanakan fungsi akuntan di SKPD. Yang tugasnya ialah yang pertama, mencatat transaksi atau kejadian berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Lalu yang kedua ialah melakukan posting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang ketiga ialah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu pihak yang kedua ialah bendahara penerimaan SKPD, yang mana tugasnya ialah mencatat dan membukukan semua transaksi penerimaan ke dalam buku kas penerimaan. Yang kedua, membuat rekening penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Yang ketiga, melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Lalu pihak yang terakhir ialah PA atau KPA, yang memiliki tugas. Yang pertama ialah menandatangani atau mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah. Dan yang kedua ialah menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Lalu yang selanjutnya ialah penerapan sistem akuntansi daerah di PPKD. Nah, di sini juga terdapat 3 pihak yang terlibat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah di PPKD. Yang pertama ialah bendahara PPKD, yang mana tugasnya ialah mencatat dan membukukan semua transaksi ke dalam buku kas penerimaan, membuat rekap harian, dan melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Lalu yang kedua ialah fungsi akuntansi PPKD, yang mana tugasnya ialah mencatat transaksi atau kegiatan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Lalu yang selanjutnya ialah melakukan posting jurnal-jurnal transaksi ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang selanjutnya ialah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan pihak yang terakhir ialah PPKD selaku BUD, yang mana tugasnya ialah menandatangani atau mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah, dan menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Nah, materi ini
dirangkum dari buku Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah, cetakan Media Tama. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.